Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang menyaksikan presentasi kami di YouTube atau di platform sosial media ya. Nah, kali ini kelompok kami kedapatan materi tentang perilaku konsumen dan strategi kreatif iklan. Nah, sebelum itu nama saya Muhammad Iqbal Kadafi dan teman saya Mawati dan saya Cinderella Nurul Mustika. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya teman-teman. Ya, yang pertama ini pendahuluan atau latar belakang. Di era persaingan ketat, perusahaan harus menarik perhatian konsumen agar produk dikenali dan dibeli. Komunikasi pemasaran berperan penting untuk menyampaikan informasi, membangun citra merek dan mempengaruhi keputusan pembelian atau decision making to buy. Keberhasilan komunikasi pemasaran bergantung pada dua pilar. Yang pertama yakni pemahaman perilaku konsumen dan penyusunan strategi iklan kreatif yang relevan dengan konsumen target. Perpaduan pemahaman perilaku konsumen dan strategi kreatif menghasilkan program pemasaran yang lebih terarah, efisien, dan efektif. Tanpa dasar perilaku konsumen, pesan kreatif beresiko tidak tepat sasaran. Sebaliknya, pemahaman perilaku yang baik harus diterjemahkan ke dalam pesan iklan yang efektif. Rumusan masalah dan tujuan. Kita mempunyai 5 rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana konsep dan proses komunikasi pemasaran modern. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. 3. Prinsip dan jenis strategi kreatif iklan apa yang diterapkan. 4. Bagaimana hubungan perilaku konsumen dengan keberhasilan strategi iklan. 5. Bagaimana penerapan berdasarkan kajian jurnal ilmiah. Yang tujuan penulisan yaitu menjelaskan konsep komunikasi pemasaran, menguraikan faktor perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan, memaparkan prinsip, jenis, dan penyusunan strategi kreatif, serta menjelaskan hubungan antara perilaku konsumen dan efektivitas iklan, serta menyajikan kajian jurnal yang relevan. Manfaat menulis dan etika komunikasi pemasaran. Manfaatnya yaitu bagi mahasiswa menambah pengetahuan praktis dan akademik, bagi pelaku bisnis panduan menyusun strategi pemasaran efektif, bagi pengembangan ilmu dan referensi tambahan di bidang pemasaran dan komunikasi. Etika dan kepatuhan. Program komunikasi pemasaran harus mempertimbangkan hukum, peraturan, etika, melindungi hak konsumen, memastikan kebenaran informasi, dan menjaga reputasi merek. Pelanggaran dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Konsep perilaku konsumen. Perilaku konsumen mencakup tindakan individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Memahami perilaku konsumen berarti memahami alasan pembeli, proses seleksi merek, pertimbangan atribut, serta pengalaman pasca pembelian. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menyusun produk, harga, distribusi, dan pesan komunikasi yang tepat. Yang pertama, faktor budaya.
Strategi kreatif iklan, konsep dan komponen. Strategi kreatif adalah panduan ide untuk mewujudkan pesan pemasaran menjadi iklan yang efektif. Komponen utama, tujuan iklan, pesan utama, gaya atau nada penyampaian, serta saluran atau media yang dipilih. Strategi harus terintegrasi dengan positioning produk, karakteristik pasar dan kebutuhan konsumen agar pesan tidak kabur dan memberikan hasil optimal. Pesan jelas dan fokus. Batasi inti pesan pada 1-2 hal utama agar mudah diingat. Gunakan bahasa sederhana dan visual yang mendukung. Yang kedua, gaya dan emosi. Tentukan nada emosional, rasional atau naratif sesuai audiens. Emosi memperkuat keterikatan dan ingatan merek. Yang ketiga, saluran terintegrasi. Pilihan kombinasi media, digital tradisional, promosi penjualan yang saling menguatkan untuk komunikasi pemasaran terpadu. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip pembuatan iklan yang kreatif. Yang pertama yakni menarik perhatian. Iklan harus menonjol di antara informasi lain seperti warna, gambar atau headline yang mengejutkan namun tidak menyesatkan ya. Yang kedua yakni jelas, mudah dipahami. Gunakan bahasa sederhana, ya terfokuskan pada inti pesan agar cepat ditangkap audiens. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan. Tunjukkan manfaat yang konkret untuk menjawab masalah atau keinginan konsumen atau konsumen target ya. Yang keempat yakni berbeda dan unik. Nah, ciptakan identitas kreatif yang membedakan merek dari kompetitor dan mudah diingat. Yang kelima yakni konsisten, selaraskan pesan dengan citra merek dan komunikasi lainnya untuk membangun pengenalan jangka panjang. Yang selanjutnya yakni menimbulkan emosi. Emosi yang tepat bisa memperkuat ingatan dan memperbesar peluang tindakan pembelian. Jenis-jenis pendekatan kreatif. Yang pertama, pendekatan emosional, membangun hubungan perasaan, cocok untuk produk yang terikat pada identitas keluarga atau gaya hidup. Yang kedua, pendekatan cerita atau narasi, menggunakan alur yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan daya ingat audiens. Yang ketiga, pendekatan perbandingan, menunjukkan keunggulan produk dibanding pesaing secara jujur untuk memudahkan evaluasi konsumen. Yang keempat, pendekatan gaya hidup, memposisikan produk sebagai bagian dari identitas atau aspirasi konsumen sasaran. Yang kelima, pendekatan pengalaman, menonjolkan pengalaman nyata setelah penggunaan untuk membantu membayangkan manfaat produk. Kesimpulan dari materi tersebut adalah perilaku konsumen adalah fondasi semua kegiatan pemasaran, dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Proses pengambilan keputusan atau pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian harus menjadi panduan penerapan komunikasi pemasaran. Strategi kreatif iklan harus mengikuti prinsip menarik perhatian, jelas, relevan, unik, konsisten, dan mampu menimbulkan emosi. Pilihan pendekatan, informasi, emosional, narasi, perbandingan, gaya hidup, pengalaman disesuaikan dengan karakteristik produk dan konsumennya. Nah, demikian teman-teman presentasi yang telah kami lakukan dan kami sampaikan. Saya kira tidak ada untuk pertanyaan di offline ini ya, karena juga teman-teman tidak menghadiri. Mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar, nanti bisa kita jawab. Atas perhatiannya yang sudah menonton video ini, semoga bisa memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.